Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda sekalian. Ya, kita berjumpa kembali ya dengan tahun ajaran baru. Ini merupakan pertemuan perdana antum-antuna yang berada di kelas 8 bersama Ustadz sebagai guru fisika. Ya. Hari ini kita akan coba belajar dengan cara santai, menyenangkan, namun tetap berkonsentrasi. Sains dan ilmu pengetahuan telah berkembang pesat seiring perkembangan zaman. Sejak manusia dilahirkan, manusia dilengkapi oleh organ tubuh yang sangat canggih sekali, yang sampai saat sekarang manusia tak ada satupun yang mampu menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal di dunia ini ternyata memudahkan urusan manusia itu sendiri. Namun banyak manusia yang kadang lalai dan tidak memperhatikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sesuatu yang ada di lingkungan kita, di kehidupan kita sehari-hari, terasa besar manfaatnya. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui macam-macam jenis pesawat sederhana. Oke, perhatikan lingkungan sekolah kita ya. Hari ini Ustaz syuting di lingkungan sekolah kita untuk menghilangkan rasa rindu ya. Mungkin tidak asing lagi ya, yang di Putri maupun di Putra kan sudah sering juga menaiki gedung sekolah kita. Ini ya, gedung sekolah kita ini kalau kita ukur tinggi dari lantai menuju tangga ini mungkin sekitar 4 meteran ya, 4 meter. Pernahkah Anda sekalian terpikirkan bagaimana jika tangga tidak diciptakan atau tidak ditemukan oleh manusia? Mungkin untuk menuju lantai atas kita perlu loncat, mungkin ya, loncat, tangkap ujung dinding tadi dengan kekuatan otot kita mencoba untuk naik ya, sampai kita berada di lantai 2. Mungkin hanya beberapa orang saja yang sanggup melakukannya ya. Seiring perkembangan zaman, pemikiran manusia yang semakin canggih ya, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakanlah alat ya, yang bentuknya mereng, yang kita saat ini kenal sebagai tangga. Mungkin selama ini Anda sekalian mengetahui bahwa pesawat ya, jika mendengarkan istilah pesawat, yang kita pikirkan pada saat itu adalah benda yang bisa terbang ya. Benda yang bisa mengantarkan kita dari pulau satu ke pulau lainnya, yang terbang di udara. Namun secara fisika, pesawat artinya sesuatu yang memudahkan pekerjaan manusia. Jadi tangga ini termasuk pesawat yang memudahkan manusia untuk melalui bidang yang curam, yang tinggi. Sedangkan pesawat sederhana, pesawat terbang, itu adalah benda yang memudahkan manusia untuk terbang. Jadi hari ini kita akan coba ya, jalan-jalan keliling-keliling menemukan pesawat-pesawat yang selama ini kita belum tahu kalau itu adalah pesawat. Oke, coba kita lihat tangga ini ya. Tangga dibuat bentuknya mereng. Ya. Kenapa dibuat mereng tangga ini? Supaya kita dapat melalui jalan yang tinggi dan curam tanpa tergelincir. Ya. Semakin mereng tangga, maka semakin mudah kita menaikinya. Ya. Kita bisa berjalan tangga untuk mencapai lantai 2. Oke, itu ya fungsi tangga. Pesawat sederhana yang pertama kali kita ketemukan hari ini, tangga. Anda sekalian, ya, mungkin di rumah Anda sekalian sering menjumpai paku ya, dengan berbagai macam fungsi, untuk sebagai penggantung jam dinding, ya, untuk merekatkan sesuatu. Ya. Namun, paku ini tentu tidak dipukul dengan tangan kita kan? Ya, ini hal yang tidak mau dilakukan ya. Jika kita pukul pakai tangan kita, paku tadi, mungkin tangan kita bisa tembus, berdarah, terluka. Atau jika kita ingin mencabut paku menggunakan tangan juga bukan sesuatu yang aman ya. Ini mungkin dilakukan seperti artis-artis TV ya, kayak Limbat
ya, dan sebagainya. Maka biasanya kita menggunakan alat yang disebut dengan martil atau penokok bahasa kampung kita kan istilahnya. Nah, ini merupakan jenis pesawat sederhana karena dia memudahkan usaha, memudahkan kerja kita. Ya, nanti kita akan bahas penokok ini sendiri punya bagian-bagian yang memenuhi syarat-syarat mengapa dia disebut pesawat sederhana. Kita coba untuk mencabut pakunya, ya, dengan menggunakan martil. Oke, pakunya dengan mudah sekali dapat ditanggalkan. Ya, aman juga bagi tangan kita. Inilah salah satu fungsi dari pesawat sederhana. Ya, pelajaran juga kita untuk santri-santri, ya, yang berada di asrama kelak nanti untuk dapat menjaga pohon kita. Ya, yuk kita temukan pesawat sederhana berikutnya. Kita sudah menemukan pesawat sederhana yang kedua, yakni Palu. Ayo kita jalan lagi. Anda sekalian, ya, ini adalah dispenser yang dalam keadaan rusak. Ya. Kerusakan ringan dari suatu piranti elektronik bisa saja terjadi karena kabel yang sudah putus atau rusak di bagian tertentu. Misal kabel dari sini ke sini masih dalam keadaan bagus, dari sini ke sini sudah tidak bagus lagi, maka bagian ini harus diganti. Tentu untuk memutuskan kabel menggunakan tangan akan sangat sulit sekali, ya, dilakukan dan membutuhkan tenaga yang besar dan sobekannya pun tidak sempurna. Maka kita menggunakan satu pesawat sederhana lagi yang disebut dengan tang. Ya, tang ini ada bagian yang runcing, ya, menggenggam, ya. Kita bisa memutuskan di bagian di mana kabelnya rusak. Sekali tekan, maka kabel ini akan putus. Kita menemukan pesawat sederhana yang ketiga, yakni tang. Komponen tang ini juga akan kita bahas nanti, ya, mengapa dia disebut pesawat sederhana, syarat-syaratnya. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang biasanya terbuat dari kayu dengan tumpu di salah satu titiknya dan digunakan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Tuas berfungsi sebagai alat pembesar gaya, sehingga keuntungan menggunakan tuas adalah gaya yang dihasilkan lebih besar daripada gaya yang dikeluarkan. Besarnya gaya yang dihasilkan bergantung pada panjang lengan gaya dan panjang lengan beban. Makin besar perbandingannya, makin besar pula gaya ungkit yang dihasilkan menggunakan tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit digolongkan menjadi 3 jenis. Penggolongan ini didasarkan pada letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya. Jenis pertama. Pada tuas jenis pertama, letak titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasanya. Contoh alat yang termasuk ke dalam tuas jenis pertama antara lain gunting kuku, gunting, pemotong rumput, tang, linggis, dan jungkat-jungkit. Jenis kedua. Selanjutnya adalah tuas jenis kedua. Kalau tuas jenis kedua, letak titik bebannya yang berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, contoh-contoh alat yang merupakan tuas jenis kedua diantaranya adalah alat pembuka tutup botol, alat pemotong kertas, alat pemecah kemiri, dan gerobak beroda 1. Jenis ketiga. Jenis tuas yang terakhir adalah tuas jenis ketiga. Kalau tuas jenis ini, titik kuasanya yang letaknya di tengah, di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh alat yang termasuk golongan tuas jenis ketiga ini antara lain skop, stapler atau jepretan pada necis, penjepit roti, dan pinset. Kesimpulan, dari semua jenis pengungkit, dapat disimpulkan bahwa tuas atau pengungkit dapat memudahkan pekerjaan manusia. Dengan menggunakan tuas yang awalnya suatu pekerjaan membutuhkan gaya yang besar, bisa menjadi kecil berkat penggunaan tuas atau pengungkit tersebut. Anda sekalian, ya, kita sudah berada di penghujung pelajaran kita pada hari ini. Ada beberapa hikmah, ya, yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa Al-Quran telah membuktikan bahwa sains itu benar adanya, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sebaik-baik pencipta. Tubuh kita sendiri tanpa kita sadari ada terdiri dari berbagai macam jenis pesawat sederhana, ya. Contohnya kita untuk jinjit, ya, jinjit, ya,
Mengapa Ustaz bisa jinjit? Karena ini bagian tubuh kita ini berfungsi seperti pesawat sederhana. Ada nanti yang berfungsi sebagai titik tumpu, titik kuasa dan beban. Tumpunya ujung jari Ustaz, kuasanya otot betis, ya, dan bebannya bagian depan, ya, sehingga bisa menjadi seimbang. Jinjit ini berfungsi untuk mengambil benda-benda yang lebih tinggi dari ukuran tubuh kita. Kemudian otot-otot kita ini juga merupakan jenis pesawat sederhana, ya, untuk kita mengambil benda-benda terdiri dari titik tumpu, titik kuasa, kekuatan kita, dan beban yang diletakkan di telapak tangan kita. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia telah diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Maka sebagai hamba Allah, kita harus mensyukuri segala jenis nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena tubuh kita ini lebih canggih daripada robot yang ditemukan pada abad ini. Mungkin sampai kiamat pun manusia adalah makhluk paling canggih di dunia. Berbagai macam elemen air, kemudian udara dan sebagainya berkumpul di tubuh kita, namun kita tetap bisa menikmati hidup dengan sangat nyaman sekali. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dikerjakan tugas kita, modul-modul kita pada hari ini, kerjakan dengan semangat, dengan ikhlas. Doakan agar segera COVID-19 ini berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.